Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita malam ini dipertemukan dengan suasana yang menyenangkan dan menggembirakan di Masjid Batu Cilacap, Sabtu malam Ahad 22 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 7 Oktober tahun 2023. Harus disyukuri karena karunia semacam ini tidak diberikan kepada setiap orang. Meskipun banyak yang mencari, tetapi belum tentu rezeki. Banyak yang berharap sampai berusaha karena dia sadar hidupnya penuh dengan masalah sehingga suasana hatinya selalu gelisah. Namun hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hanya untuk yang terpilih saja. Di situ ketika kita menyadari, maka semestinya tumbuh keinginan dan tekad kuat untuk menjaga dan merawat agar hidayah yang sudah Allah berikan tidak hilang, tidak diambil kembali. Karena sesuatu apalagi berharga yang dititipkan, apabila tidak dirawat dan tidak dijaga, maka salah satu kemungkinannya akan diambil kembali oleh yang menitipkannya. Hidayah rumusnya juga semacam itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk menjaga dan merawat hidayah ternyata tidak mudah. Godaan-godaan itu selalu datang, berbagai macam cobaan dan beragam ujian silih berganti, dan hikmahnya sangat besar untuk mengetahui kualitas. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Itu nanti akan terpisah. Ada sebuah proses penyaringan dan filterisasi. Siapa yang niatnya benar-benar lillahi ta'ala dan siapa yang memiliki niatan-niatan lain. Sebab yang memang niatannya lillahi ta'ala, maka unsur-unsur selain itu diabaikan. Dia tidak ambil peduli. Maka semua selalu ditimbang dengan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kalau memang salah satu timbangannya adalah lillahi ta'ala, pasti lebih berat lillahi ta'alanya. Yang lain tidak dianggap. Padahal niatan-niatan yang lain itu kan banyak. Dan itu tidak putus. Kemarin boleh selamat, tetapi hari ini belum ada jaminan selamat. Hari ini masih semangat, tapi besok siapa yang menjamin masih semangat? Nah, usaha dan ikhtiar itu harus terus dilakukan.
Semakin dekat kita dengan kiamat, ujian itu semakin berat. Dan semakin tidak terlihat karena samar-samar dia. Yang dalam sebuah riwayat diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu seperti potongan-potongan malam. Malam itu kan gelap, nggak kelihatan. Ya seperti itu jugalah ujian dan cobaan keimanan. Yang kemudian seringkali kita bahasakan setelah mengalami perkembangan dan peningkatan pemahaman disebut dengan fitnah. Kalau dalam kamus kita yang lama, fitnah itu kan identik dengan tuduhan yang tanpa bukti, tidak berdasar. Itu namanya Tetapi dalam perkembangan yang berkelanjutan, semakin sering menghadiri kajian, semakin bertambah wawasan keagamaan, rupanya fitnah itu memiliki lebih dari satu definisi. Ya. Akan tetapi kembali kepada satu hal, bahwa fitnah itu adalah cobaan keimanan. Itu namanya fitnah. Kalau mau diklasifikasikan, fitnah itu ada 3 yang besar. Fitnah harta, fitnah kedudukan atau kekuasaan, kemudian yang ketiga adalah fitnah wanita. Satu dari 3 jenis fitnah ini itu sudah sangat menakutkan. Apalagi kalau ketiga-tiganya menjadi satu. Ya. Sudah harta, ada daya tarik wanita, dan itu terikat dengan kekuasaan. Lebih menakutkan lagi. Satu saja sudah menakutkan, apalagi lebih. Oleh sebab itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Al-Miqdad Ibnu Amr Ibnu Al-Aswad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau SAW bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitana." Diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan, innas sa'ida laman junnibal fitan. Nabi Muhammad SAW mengulangi sampai 3 kali itu bukan tanpa tujuan. Beliau mengulangi sampai 3 kali karena memang hal ini sangat penting untuk dimengerti supaya difahami. Yang kemudian tentunya masing-masing berharap dilanjutkan dengan usaha keras untuk menjadi bagian dari as-sa'id. Beliau SAW menerangkan, sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Diulang oleh Nabi SAW, sungguh orang yang beruntung itu adalah yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Sampai yang ketiga, beliau SAW menyatakan, yang artinya sungguh orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Jadi gambarannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk thalabul ilmi. Ada komitmen kuat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia tidak terbawa ketika digoda oleh hal-hal yang akan menjerumuskannya cinta terhadap harta. Dia nggak sampai ke sana. Nah, berpikir saja tidak. Ini beruntung orangnya. Nah, dia nggak dibuat pusing, dia nggak dibikin berpikir. Hidupnya relatif lebih tenang dan akan nyaman. Apa yang ada dia syukuri, yang Allah berikan dia nikmati. Kalaupun sedikit
tetap dilihat banyak, beruntung. Tapi coba, bukan hanya coba, tapi nyata, seseorang yang sudah dipenuhi oleh orientasi harta, dia yang susah untuk merasa cukup, dia yang terus berpikir untuk bagaimana cara mengembangkannya. Sedikit informasi itu bisa diolah untuk kemudian, ini prospek. Yang dia cari, yang dia bicarakan, bisnis dan usaha. Meeting, rapat dan pertemuannya itu tentang bagaimana mengembangkan yang sudah ada. Pagi, siang, sore, malam. Sudah tua sebenarnya. Sudah berumur. Tapi tetap saja dia malah bangga kalau dipuji dan disanjung. Sudah tua tapi insting bisnisnya enggak hilang ya. Dia malah merasa tinggi hati kalau misalkan dipuji. Sentuhan bisnisnya masih brilian. Orang semacam ini susah untuk tenang. Ya. Kenapa? Karena pikirannya itu sudah terus diganggu dan terganggu oleh usaha, bisnis, harta. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Padahal orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari hal-hal semacam tadi. Kalau dia seorang petani kecil sajalah. Berangkat pagi sampai siang, nanti kadang-kadang sore ditengoknya sawah atau ladang. Udah, enggak sampai berpikir punya uang terus pengen beli sawah sebelahnya. Besok kalau punya dana, saya ingin mempekerjakan orang, kemudian beli alat-alat berat, dikasih majalah tentang modernisasi pertanian di Kanada atau di Australia, kemudian dia berpikir, wah, nyong kayak gini lah. Enggak sampai ke sana dia. Enggak sampai ke sana. Kenapa? Innas sa'ida laman junnibal fitan. Petani tadi itu beruntung dia. Enggak sampai memeras otak. Tapi kalau sudah ya kan. Padahal kadang-kadang dan seringkali orang itu cuma berbicara secara teoritis saja. Tapi kalau sudah suruh kerja dan berkeringat menghindar dia. Ini contoh yang pertama. Inna sa'ida laman junnibal fitan, itu dijauhkan dari apa? Fitnah harta. Kita belum berbicara pada fase yang lebih berat dari sekedar berpikir dan dibikin pusing. Fase yang berikutnya itu kan saling berebut tentang harta ini loh, bersaing, kompetisinya sudah tidak sehat, saling memfitnah, mencari-cari kesalahan. Kompetitornya itu, pesaingnya, selalu diposisikan sebagai musuh. Tidurnya gak pernah nyaman karena dia selalu mengintip dan menengok apa sih yang dia lakukan gitu. Program dia yang terbaru apa sih? Jangan sampai kalah kita. Dia keluarkan produk, kita juga bikin produk yang sama. Dia punya sesuatu yang baru, jangan sampai kalah. Kalau bisa cepat sebelum dia muncul, kita duluan. Bahkan dalam teori bisnis modern itu dihalalkan untuk menanam semacam mata-mata di perusahaan lawan. Harus mencuri data, kemudian blueprintnya diambil, cepat-cepat dibikin. La haula wala quwata illa billah. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari fitnah harta. Tetapi ada satu paragraf yang ingin saya tambahkan. Bukan berarti haram dan dilarang untuk bekerja. Bukan kemudian tidak boleh menjadi orang kaya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai harta menjadi alasan untuk jauh dari ibadah. Maka masing-masing harus mengerti kadar dirinya. Sampai sebatas mana dia mampu mengendalikan ambisinya. Ya. Kalau sudah dia mulai merasa, oh ngajiku sudah mulai berkurang,
ibadahku kini terganggu, ta'awunku lemah. Semakin jarang saya bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Berarti stop. Jangan dilanjutkan. Cukup sampai di situ, pulang ke garis awal. Nah, tapi ini prospek. Namun ini menjanjikan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Kalau mau diambil itu belum tentu suatu keberuntungan. Justru yang beruntung itu yang dijauhkan dari hal-hal tadi. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Yang kedua, contoh juga adalah fitnah kedudukan. Boleh juga dibilang kekuasaan. Hari-hari ini kita dibuat pusing, padahal kita bukan pelaku. Dibuat pusing oleh spanduk-spanduk dan banner-banner itu. Dengan iklan dan promosi yang seakan tiada henti. Masing-masing mengajak supaya dirinya lah yang dipilih dan dirinya lah yang pantas untuk mendapatkan suara. Masing-masing ngelem dirinya sendiri. Saya. Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Bukan 1, 10, 100 juta. Tapi sampai miliaran rupiah digelontorkan. Bukan 1, 2 miliar saja, bahkan sampai puluhan miliar. Dan itu pun belum pasti. Ya. Harta dijual, tanah digadaikan. Ya. Rumah dilepas. Kendaraan semua sampai berhutang-hutang dia. Apa yang sudah ada dilepas, karena masih kurang dia cari hutangan dan pinjaman. Untuk apa? Untuk sebuah kekuasaan. Saling serang, saling tikam. Tidak ada lagi idealisme. Yang ada bagaimana caranya dapat dukungan suara. Tidak ada yang saling memuji. Kalaupun memuji, itu hanya lips saja, di bibir. Karena pada kenyataannya berusaha untuk saling menjatuhkan. Katanya main bersih, tapi dari belakang walaupun dengan isyarat tangan dia bilang habisi. Jatuhkan jelek-jelekan, black campaign. Ketika melihat dan mendengar lawannya mendapatkan musibah, senang dan bergembira. Dia justru bersyukur, rezeki. Itu semua apa? Demi kekuasaan. Dan itu fitnah. Itu fitnah. Agama sudah bukan lagi timbangan. Syariat katanya sebentar dilupakan. Yang penting dapat kekuasaan dulu. Nanti kalau sudah punya power, baru kita mainkan lagi. Tapi tidak ada yang kemudian betul-betul jujur. Setelah masuk dalam lingkup dan lingkaran kekuasaan, sudah dilupakan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu fitnah kekuasaan. Yang lebih mengerikan lagi, kalau kedudukan dan kekuasaan itu dalam hal agama. Dalam hal agama. Jadi itu yang paling ditakutkan oleh para ulama. Kalau zuhud dan wara' dalam hal makan dan minuman semua orang bisa. Artinya semua orang mungkin untuk bisa. Dan banyak yang mampu. Pilih-pilih makanan, pilih-pilih minuman, pilih-pilih pakaian yang sederhana dan biasa-biasa saja. Tapi penyakit yang paling mengerikan itu ketika sudah hinggap di dalam hatinya keinginan untuk menjadi yang terdepan dan yang tertinggi. Dia tidak mau dan tidak bisa menerima kalau ada yang bisa lebih tinggi darinya. Dia tidak rela kalau ada yang bisa lebih depan dari dia. Pokoknya dia yang harus terdepan, dia yang harus tertinggi, dia yang memutuskan, dia yang mengatur. Yang lain jangan. Nah, ini lebih membahayakan lagi. Kenapa? Urusan agama dibawa-bawa. Hal yang sangat bertentangan dan begitu bertolak belakang dengan prinsip yang diajarkan di dalam Islam untuk tawadhu, rendah hati, ya, memuliakan yang lain, tidak boleh merendahkan, ya, dilarang ujub, tidak boleh takabur, sangat-sangat bertentangan. Ini juga fitnah. Maka innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari fitnah kekuasaan. Dia enggak mikir, dia enggak tahu, dan dia tidak mau mengikuti.
Dia gak ambil peduli. Orang berebut, orang bertengkar, orang berdebat, dia tidak ambil pusing. Pokoknya ngaji. Yang penting ibadah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah, termasuk juga fitnah wanita. Fitnah yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW terjadi dan menimpa laki-laki umat ini. Karena harta dan kekuasaan itu ujung-ujungnya fitnah wanita. Dia sampai kaya raya, punya banyak harta, coba ujung-ujungnya skandal wanita. Dia punya kekuasaan sampai yang tertinggi bahkan, nanti ujung-ujungnya skandal wanita. Maka wanita adalah hal yang sangat menakutkan. Nah, itu fitnah yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang. Jarak bukan masalah. Karena sudah bisa didekatkan dengan media. Waktu itu bukan alasan. Karena juga bisa diatur dan disiasati dengan media. Apalagi kalau kontrol sosialnya sudah betul-betul sangat rapuh. Sehingga perselingkuhan bukan lagi dianggap sebagai suatu kesalahan, tetapi katanya umum untuk dilakukan. Yang namanya perselingkuhan, sampai-sampai orang mengatakan siapa yang tidak melakukan. Sampai seperti itunya. Kontrol secara sosial, bahkan norma-norma selain agama saja sudah sangat-sangat menyedihkan. Hamil di luar nikah biasa. Bukan kemudian disanksi sosial, bukan kemudian didiamkan dan dikucilkan. Itu justru malah rame-rame dan senang. Waliyadzubillah. Yang paling mengerikan dan menyedihkan bila hal ini menimpa oleh kaum yang banyak menghabiskan waktunya untuk thalabul ilmi. Orang ngaji bukan berarti jaminan aman dari berbagai macam fitnah. Bukan hanya fitnah wanita, tapi fitnah harta, fitnah kekuasaan dan lain-lainnya. Ya. Yang berjubah, yang berjenggot dan berkopiah, yang pandai dan fasih membaca Al-Quran, yang bisa berceramah, itu juga bukan jaminan aman. Bahkan semakin menakutkan. Karena setan semakin besar keinginannya untuk menjatuhkan. Ada saja cara dan selalu saja ada alasan. Ini untuk dakwah lah, ini mumpung tertarik, kan cuma bertanya. Udah paham batasan-batasannya, tapi sampai kapan bertahan? Karena setan itu setahap demi setahap, satu langkah demi satu langkah. Ini yang sangat menakutkan. Barakallahu fikum. Ada hubungan-hubungan terlarang di balik layar antara Abu Fulan dengan Ummu Fulan, dengan A dan ukhti B, antara santri dengan santriwati, antara musyrif dengan musyrifah. Waliyadzubillah. Saya menyampaikan di sini mudah-mudahan hanya sebagai bentuk antisipasi saja, bukan untuk menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi karena itu dikhawatirkan betul oleh Nabi Muhammad SAW, maka sangat-sangat mungkin terjadi. Kalau tidak mungkin untuk terjadi, tidak akan dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jaga sikap, batasi pergaulan. Apalagi dengan lawan jenis, siapapun dia, apapun kedudukannya. Walaupun sudah tua.
Katanya kakek-kakek dan lanjut usia. Tidak ada jaminan aman. Nah, jangan bilang ini cuma tetangga. Jangan katakan sudah biasa. Atau jangan beralasan kan sudah cukup lama ngajinya. Atau itu kan pengajar, guru atau ustadznya. Gak boleh seperti itu. Semua orang punya resiko yang sama. Terjatuh dan tergoda dalam fitnah wanita. Wal'iyadzubillah. Maka innas sa'ida laman junnibal fitan. Sungguh orang yang beruntung itu yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah tadi. Itu kan tadi hanya beberapa contoh fitnah. Padahal fitnah itu sangat banyak sekali. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari 3601, Muslim 2886. Satakunu fitanun. Nabi Muhammad SAW mengkabarkan pasti akan terjadi fitanun, berbagai macam fitnah. Al-qaidu fiha khairun minal qaim. Yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri tidak kemana-mana itu lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Yang berjalan tetap lebih baik daripada yang ikut berlari. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang berusaha mencari-cari tahu dan berusaha untuk ikut-ikutan, melibatkan diri, pasti akan terbawa arus. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'udz bihi. Maka siapa yang bisa menemukan tempat untuk berlindung, menjaga agama, mempertahankan iman, falya'udz bihi, maka carilah keselamatan dengan berlindung di tempat itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan fitanun itu dalam bentuk nakirah, sehingga semua dan segala macam bentuk fitnah masuk di dalam sabda Nabi Muhammad SAW ini. Kita mau lihat dari contoh yang mana? Kalau dari contoh wanita sebagai fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan itu maksudnya apa? Yang gak ikut-ikutan. Kalau duduk kan begini, kalau berdiri dia memperhatikan dan mencari, apalagi berjalan lebih-lebih berlari. Artinya kalau fitnah wanita itu gak usah cari masalah, gak usah coba-coba, jangan dengan alasan penasaran. Apalagi zaman sekarang ada media, ada media. Jangan pura-pura ini salah sambung. Apalagi meng-download aplikasi-aplikasi yang memang dibuat untuk itu. Aplikasi-aplikasi untuk menghubungkan antara laki-laki dan perempuan. Tinggalkan, hindari itu. Wa man yushrif laha tastashrifhu. Yang ingin mengetahui, melibatkan diri, itu nanti akan terbawa. Arusnya deras. Ombaknya kencang. Siapa yang bisa menjamin? Awalnya cuma kenalan, tanya nama, terus akhirnya berkelanjutan. Tersebar itu di media-media. Tawaran-tawaran kemaksiatan yang disuguhkan adalah perempuan. Saya tidak ingin berbicara lebih lebar dan tidak mau lebih panjang. Yang saya sampaikan tadi saya pikir sudah cukup lah, untuk menggambarkan betapa mengerikan fitnah wanita di zaman sekarang. Maka lebih baik jangan ikut-ikutan, jangan penasaran. Kalau fitnah itu fitnah harta, masing-masing kan sudah mengerti kadar dirinya. Kalau Allah sudah berikan untuk dia rezeki dan itu cukup-cukup. Jangan kemudian karena penasaran akhirnya beli buku-buku yang justru membawanya untuk kemudian berpikiran materialistik, cara jitu, trik singkat, menjadi orang kaya, miliarder, ya kan? Dari seorang pengangguran sekarang sebulan penghasilannya sampai ratusan juta. Itu fitnah. Itu fitnah. Banyak kan konten-konten seperti itu, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk tutorial video, ya kan? Bisa nanti dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Itu nanti dibuat bombastis. Ya memang harus dibuat bombastis oleh para penyelenggaranya karena dia ingin cari korban sebanyak-banyaknya. Ya kan? Usaha ini berapa banyak orang yang kemudian tertipu.
Kenapa usaha itu ternyata usaha bohong-bohongan? Kalau mau disebutkan satu persatu saya juga nggak mau. Khawatirnya ada yang pernah jadi korbannya tersinggung pula lah orangnya. Iya kan? Contohnya cacing. Nggak ada kan yang pernah jadi korban di sini? Cacing. Mahal sekali. Tapi kalaupun pernah ada, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Demi Allah, saya nggak punya kepentingan dengan Anda. Seorang maksudnya. Saya nggak punya kepentingan. Ya, tugas saya cuma menyampaikan. Ya. Itu dulu nggak tahu 10 tahun yang lalu itu sempat viral cacing. Mahal itu. Satu kotak berapa ratus ribu. Nanti itu kembangkan. Setelah banyak, siapa yang beli? Nggak ada, orangnya lari. Padahal katanya bombastis. Tanaman, jemani dan gelombang cinta. Ini mohon maaf, saya tidak menyinggung satu orang per orang. Kalau Anda merasa tersinggung, mohon maaf sedalam-dalamnya. Saya tidak punya kepentingan dengan orang per orang. Tidak punya kepentingan buat apa sih? Tapi kan kita harus mengambil pelajaran dari pengalaman. Jangan kemudian cepat terbawa. Wow, bisnis ini. Ya kan? Bisnis ini. Uangnya habis. Ya kan? Mereka itu ngerti ini. Orang-orang yang rakus terhadap uang ini. Ya sampai pada tingkat kesyirikan. Bisa menggandakan uang. Ujung-ujungnya nyawa melayang. Ada nggak yang seperti itu? Jangan sebut dari Banjarnegara loh ya. Katanya bisa menggandakan uang. Yang menggandakan aja uang orangnya biasa-biasa aja. Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia mencari orang untuk datang mencatatkan uang? Sudah dia gandakan dirinya sendiri. Cukup untuk dia saja. Tapi kok sampai ngajak-ngajak iklan-iklan, berarti dia lagi butuh uang. Tapi ada yang tertipu. Tagih. 2-3 kali pertemuan, bunuh, kuburkan. Mati dalam kerakusannya. Jadi sudahlah, Nabi Muhammad menggambarkan, gak usah ikut-ikutan gitu loh, gak perlu penasaran. Yang digambarkan Nabi itu sebagai analognya itu duduk itu artinya diam begini lebih baik daripada yang berdiri. Berdiri masih lebih bagus daripada yang jalan. Jalan itu masih lebih baik daripada yang lari ke sana kemari. Ya kan? Berita-berita, ya sudah, pokoknya memang rezekinya itu di usaha cari kepiting, ya udah cari kepiting aja. Ada juga yang cari kepiting. Nggak usah mikir, wah ini kalau ini ditambah jumlahnya hasilnya akan lebih banyak. Nanti beli freezer, ya kan? Kemudian nanti diolah sendiri, beli tanah, buka rumah makan sendiri khusus kepiting, misalkan. Nggak usah, itu malah gagal nanti. Jadi wong golek piting seperti sekarang udah sukses sudah. Kan gitu. Wong tiap hari rumahnya rame terus rumahnya. Dipakai sekolah sih. Ya, anak ya kan. Contoh ini. Contoh sih orangnya biasa-biasa aja, enggak akan tersinggung dengan seperti ini. Contoh aja. Jangan nyebut namanya Pak Kasmin, jangan. Alhamdulillah itu sudah disyukuri, cukup. Ya, kita itu seringkali latah ya, kebawa dan kemakan iklan yang sifatnya promosi ya. Kembangkan gitu, besarkan. Padahal tujuannya supaya jauh dari ilmu. Jangan, ya kan. Demikian juga fitnah kekuasaan kan. Fitnah kekuasaan juga seperti itu. Mikir. Dia enggak milih tapi juga ikut mikir. Besok pas pemilihan dia juga enggak menyerahkan hak suaranya, tapi ikut seakan-akan dia yang merancang gitu. Sampai ikut-ikut mempertanyakan, kok kayak gitu ya? Kok seperti ini ya? Harusnya begini loh. Padahal dia enggak ikut-ikutan sebenarnya. Demikian juga berbagai macam fitnah, konflik ya. Semua jenis konflik perselisihan. Bahkan sampai dalam hal agama terkait dengan internal dakwah. Sama juga hadisnya juga ini. Hadisnya juga ini. Enggak usah kemudian ngikutin berita, apa ini yang terbaru? Apa ini yang teranyar? Iya kan? Kalau sampai dan itu pasti menyibukkan diri dari ilmu dan talabul ilmi, itu berarti sudah salah jalan. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW sudah memberikan arahan buat kita. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
wailun lil arab min syarrin qad iqtarab aflaha man kaffa yadahu. Celaka bangsa Arab. Yang dimaksud bangsa Arab di sini adalah kaum muslimin. Karena waktu itu bangsa Arab adalah identik dengan kaum muslimin. Artinya sangat mengkhawatirkan. Min syarrin qad iqtarab. Karena kejahatan dan keburukan itu semakin dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha man kaffa yadah. Yang beruntung itu, yang selamat adalah yang menahan tangannya. Enggak ikut-ikutan maksudnya. Sing penting ibadah, sing penting ngaji. Enggak kemudian ribut sana, ribut sini. Pasang status isinya celaan, cercaan, cacian. Apalagi yang dicerca, yang dicaci, yang dimaki adalah orang-orang yang sudah teruji dan terbukti. Belasan tahun berdakwah, puluhan tahun lamanya menyampaikan ilmu. Terlihat hasilnya, termasuk kita sebagai murid-muridnya. Pondok-pondok pesantren dibangun dan tersebar sampai di mana-mana. Suasana taklim makmur dirasakan. Dicela, dicaci, disebut sebagai pembohong, provokator, pendusta, dikatakan sebagai pengobar fitnah, perusak dakwah. Dan dia sebelum lahir, yang dia fitnah itu sudah berdakwah sampai kemana-mana. Dia masih dalam kemaksiatannya. Yang dia caci maki itu sudah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dia dulu? Nanti alasan itu kan dulu. Ya wes rasa dijak omong kayak gitu. Ngeyelan, keras kepala dia. Memang begitulah yang jadi korban fitnah yang demikian. Tahan diri. Sahabat Uqbah bin Amir pernah bertanya, ya Rasulullah, man najatu? Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala 2406. Rasulullah, cara untuk selamat itu bagaimana sih? Qala amsik alaika lisanak wal yas'ka baitak wabki ala khati'atik. Sahabat Uqbah bin Amir tanya, Rasulullah, caranya selamat itu pripun toh? Nabi Muhammad mengatakan 3. Yang pertama, amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Ini orang kalau sudah menjaga lisan, selamat. Semakin banyak bicara, semakin sering tampil membahas, itu tambah semakin banyak kesalahan yang akan terlihat jelas. Bicara sana, bicara sini, bikin muhadharah ini bukan muhadharah itu, bahkan sampai berjilid-jilid. Bahkan sampai berseri-seri, bukan seri-seri ya, tapi berseri-seri, bersilsilah-silsilah. Semakin banyak bicara, semakin ketahuan salahnya. Nabi Muhammad mengatakan amsik alaika lisanak. Jadi jangan dianggap kalau yang diam tidak berbicara, yang tahan diri tidak menanggapi, salah itu. Kok enggak menjawab? Kok enggak menanggapi? Memang berarti betul itu tuduhan-tuduhan itu. Karena itu melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, wal yas'ka baituk. Tinggal di rumah. Rumahmu itu sudah cukup luas, enggak usah kemana-mana. Wes ning omah wae. Maksudnya di rumah saja itu apa? Enggak usah ikut-ikutan. Wabki ala khati'atik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah tangisi dosa-dosamu. Enggak usah mikirkan orang lain. Iya kan? Apalagi sampai dibuat tabel. Wah, perbandingan. Ya kan? Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Dibuat poster. Daftar kesalahan-kesalahan asatidzah misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mbok yo mikir dosamu dhewe. Dosamu akeh. Kok ngurusi orang lain? Itu perintah Nabi, bukan dari saya. Wabki ala khati'atik. Tangisi saja dosa-dosamu itu loh. Memangnya kamu gak punya dosa? Sampai waktumu habis, diulang lagi gak bosan-bosannya. Poster itu sampai sehari 3 kali diposting di statusnya. Iya kan? Tapi ada yang lebih lucu lagi. Kok ya tetap dilihat statusnya itu loh.
Itu lebih melucukan lagi. Ya. Terus terang kalau saya, sejak ada yang seperti itu saya hapus dari kontak saya, biar saya nggak lihat statusnya. Terus terang kalau saya seperti itu, ikuti saya. Nggak usah ditanggepi mas, nggak usah di screenshot mas, nggak usah. Wes koyo ngono wonge. Nggak usah ditambah bukti. Memangnya kalau kita punya 100 bukti terus merubah keadaan? Enggak. Cukup 1-2 kali bukti. Oh orangnya seperti ini. Udah. Hapus dari nomor kontak namanya. Sehingga kalau dia pasang status tidak terlihat. Selesai. Kadang-kadang dalam suasana hati yang nggak pas pengennya ngomentari. Pengennya nggak usah mas. Wabki ala khati'atik. Ini nasihat ini untuk kita semua. Bukan untuk pihak tertentu saja. Ya kan? Wabki ala khati'atik. Tangisi dosa-dosamu itu loh. Artinya apa? Sudah konsentrasi memperbaiki diri, ya, mendidik keluarga, anak-anaknya itu loh diurusi, ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 langkah untuk selamat. 1, jaga lisan. 2, tidak usah kemana-mana. Artinya sudahlah rumah ibadah. Kalau kerja ya sudah secukupnya. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk badiru bil a'mali fitanan. Ya. Kalau sudah terjadi berbagai macam fitnah, itu cara menghadapinya itu dengan semangat beramal, bukan malah terpancing dan terbawa suasana. Wes dinengke wae. Rasah diurusi, ngolak meneng dewe, kesel dewe. Dia mau bikin begini, biarin. Mau dirikan sendiri, silahkan. Mau memisahkan diri, monggo. Itu aja sudah, nggak usah diurusin. Kita konsentrasi pada diri sendiri, konsentrasi pada keluarga, konsentrasi pada anak-anak kita. Kenapa? Tenaga itu sudah terkuras. Kalau harus berbagi untuk mengurusin yang seperti itu, tenaga kita sayang, ya, diamkan saja. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Badiru bil a'mali fitanan. Perintah Nabi yang lain adalah sudahlah konsentrasi beramal saja, ya kan? Menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Jangan menjadi kunci-kunci pembuka keburukan. Ya. Masih banyak lahan beramal yang ada di sekitar kita. Masih terbuka kesempatan untuk beribadah. Padahal kesempatan itu belum kita maksimalkan selama ini. Sudah konsentrasi dengan ngaji, thalabul ilmi, ya, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar shorof, ya. Kemudian membina murid-murid dan santri-santri di pesantren, ya. Kemudian juga menguatkan pondasi-pondasi rumah tangga dan keluarga. Kita kemudian meningkatkan kualitas tarbiyah dan dakwah. Alhamdulillah banyak masyarakat yang kaum muslimin, ya, banyak kaum muslimin yang sebenarnya mereka berharap dan menginginkan untuk didakwahi. Tapi karena kita terlalu memforsir tenaga dan pikiran untuk mengurusi yang fitnah-fitnah itu, akhirnya yang jelas-jelas ingin, yang terang-terangan mau, itu malah diabaikan dan dilupakan. Janganlah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita, ya, dan kita juga berdoa supaya terus dijauhkan dari berbagai macam fitnah, karena itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.